Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teresa Jennifer Elizabeth Malonda dengan nomor NPM 0227231105. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep dan Penerapan Kode Etik Profesi Akuntan di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, kita perlu memahami bahwa profesi akuntan merupakan profesi yang sangat mengandalkan kepercayaan. Laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan akan digunakan oleh berbagai pihak, mulai dari manajemen, investor, kreditur, hingga pemerintah untuk mengambil keputusan penting. Oleh karena itu, seorang akuntan tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus memiliki integritas dan etika yang kuat. Menurut saya, kemampuan yang tinggi tanpa etika justru dapat menimbulkan berbagai masalah dan penyimpangan dalam dunia bisnis. Pada presentasi ini, saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip kode etik akuntan serta bagaimana penerapannya dalam dunia profesional. Pada slide kedua ini, judulnya Regulasi dan Lembaga Akuntan. Nah, ini ditampilkan beberapa regulasi dan organisasi profesi yang berperan dalam mengatur praktik akuntansi. Sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat, profesi akuntan tentunya tidak bekerja tanpa aturan. Nah, di Indonesia sendiri terdapat berbagai regulasi dan organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia atau yang disingkat IAI yang berperan dalam menyusun standar profesi dan kode etik. Adanya regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap akuntan bekerja secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab. Keberadaan organisasi profesi ini sangat penting karena dapat menjaga kualitas profesi akuntan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi keuangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, regulasi dan organisasi profesi menjadi fondasi yang membantu akuntan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, pada slide 3 ini ditampilkan 5 prinsip dasar etika. 5 prinsip dasar etika ini menjadi inti dari kode etik profesi akuntan. Nah, yang prinsip pertama ini adalah integritas, yaitu bersikap jujur dan konsisten dalam menjalankan tugas profesional. Dan prinsip kedua adalah objektivitas, yang berarti seorang akuntan harus bebas dari bias, konflik kepentingan, maupun tekanan dari pihak lain. Selanjutnya, prinsip ketiga adalah kompetensi profesional dan kehati-hatian, artinya kewajiban untuk terus meningkatkan pengetahuan dan melaksanakan pekerjaan dengan cermat. Kemudian prinsip keempat adalah kerahasiaan, yang artinya mengharuskan seorang akuntan menjaga informasi yang diperoleh selama menjalankan pekerjaannya. Sedangkan prinsip kelima yaitu perilaku profesional, artinya seorang akuntan harus mematuhi hukum dan menjaga nama baik profesi. Kelima prinsip ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena semuanya berperan dalam membentuk karakter seorang akuntan yang profesional dan dapat dipercaya. Nah, pada slide 4 ditunjukkan kerangka kerja konseptual. Dalam praktiknya, akuntan sering menghadapi berbagai situasi yang dapat mengancam kepatuhan terhadap kode etik. Oleh karena itu, digunakan kerangka kerja konseptual sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai permasalahan etika. Kerangka kerja ini membantu seorang akuntan untuk mengidentifikasi ancaman, mengevaluasi tingkat risiko, kemudian menentukan langkah pengamanan yang tepat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kode etik bukan hanya sekadar aturan yang dihafalkan, tetapi juga menjadi alat bantu dalam proses pengambilan keputusan profesional. Menurut saya, keberadaan kerangka kerja konseptual sangat penting karena membantu seorang akuntan tetap objektif ketika menghadapi tekanan atau dilema etika dalam pekerjaannya.
Pada slide 5 ditunjukkan statistik tantangan etika. Pada slide ini ditampilkan data mengenai berbagai tantangan etika yang sering dihadapi oleh para profesional akuntansi. Nah, beberapa tantangan tersebut antara lain tekanan dari atasan, konflik kepentingan, penyalahgunaan informasi, hingga upaya manipulasi laporan keuangan. Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika masih menjadi masalah yang nyata dalam dunia profesional. Tantangan terbesar bukanlah memahami kode etik, tetapi bagaimana menerapkannya secara konsisten ketika menghadapi tekanan dari lingkungan kerja. Karena itu, seorang akuntan harus memiliki keberanian untuk mempertahankan prinsip etika meskipun berada dalam situasi yang sulit. Nah, pada slide 6, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kode etik merupakan fondasi utama dalam profesi akuntansi. Nah, melalui penerapan prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional, seorang akuntan dapat menjaga kualitas pekerjaannya sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat. Keberhasilan seorang akuntan juga tidak hanya diukur dari kecerdasannya dalam menyusun laporan keuangan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga integritas dan etika dalam setiap tindakan yang dilakukan. Maka demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.